sampai T sama dengan 3, jarak yang ditempuh itu adalah 0 sampai 3 Ft dt, dan persamaan pergerakannya adalah persamaan kecepatannya adalah Ft, ya. Dan ini sebenarnya dihasilkan dari limit. Kalau kita pakai poligon dalamnya, jadinya ini harusnya n menuju tak berhingga atau poligon luar, kemudian sigma I sama dengan 1 sampai n Ft I delta T. Pas begini ya. Ti delta. Itu bentuk khusus dari jumlah Riemann. Jumlah Riemannnya ya seharusnya ini sama dengan limit norma P menuju 0, sigma I sama dengan 1 sampai n Ft bar I delta T. Cuma karena jumlah Riemann ini diperkhusus menjadi poligon luar, maka ini menjadi n menuju tak hingga. Ini tidak perlu ada barnya, dan ini tidak perlu ada i-nya karena sama panjang semua. Kalau ini tidak mesti sama panjang, tapi kita buat supaya sama panjang. T bar ke I tidak perlu pakai bar-bar lagi karena kita pilih TI tertentu. Kalau ujung kirinya semua, ujung kanannya semua, itu kan TI. Dan akibatnya bukan lagi norma P menuju 0, tapi N menuju tak berhingga. Karena kalau norma P menuju 0, yang paling besar itu lebarnya disuruh menuju 0, itu akibatnya adalah Anda akan membuat tak berhingga banyak persegi panjang, maka berubah menjadi N menuju tak berhingga. Itu kalau dari 0 sampai 3. Dengan penalaran ini, bagaimana kalau ada benda bergerak dengan V sama dengan Ft, lalu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan X? Maka sangat mudah, jarak yang ditempuh adalah 0 sampai X Ft dt, ya. Itu jarak. Bagaimana menghitungnya ya? Dihitung. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, jadi itu adalah ini jarak yang ditempuh Sx. Itulah jaraknya. Berapapun X itu akan menentukan jarak. Jadi kalau 3 ya S3, itu artinya jarak yang ditempuh setelah 3 detik dari posisi diam. Jadi 3 di sini. Jadi ini bisa kembali ke sini menjadi kasus khusus. S3 sama dengan integral 0 sampai 3 Ft dt, ya. Bagaimana kalau S0? Ada integral 0 sampai 0 Ft dt, dan ini sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena 0 semua. Enggak, karena benda ini tidak bergerak. Dari titik diam tetap diam. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, jalan di tempat. Sekarang Anda bergerak selama setelah 0 detik. Dan suruh bergerak. So I didn't travel any distance. Saya tidak menempuh satu jarak tertentu. Bukan karena ini 0 dan 0, itu bukan. Tapi karena ini batasnya sama, dia tidak bergerak. Kan yang lalu sudah di akhir 41, 42 itu sudah dibuat di sini bahwa integral dari A sampai A Fx dx berapapun kalau A ke A, 1 ke 1, 2 ke 2, 0 ke 0, min 5 ke min 5 pasti 0. Kalau X ya Sx. Nah, dengan itu pertanyaannya sekarang adalah berapa turunannya? Karena dia fungsi dalam X, kita coba turunkan ke X dari Sx. Yang tak lain berarti Anda menurunkan ini.
apa itu Sx tadi? Sx adalah integral dari 0 sampai x ft dt. Ini sama dengan berapa ini jadi? Sekarang itu pertanyaannya. The question now we now pose is this: what is the derivative of s? Apa turunan dari s? Atau s aksen itu apa? Nah, Anda ingat kembali di turunan. Kalau Anda punya sx atau st, ya, lalu Anda turunkan s aksen t, jadi apa? Ini fungsi pergerakannya. Anda ingat turunan dari persamaan jarak. Fungsi jarak adalah biasalah dilupa ya. Kecepatan. Ada pertanyaan lanjut, turun dari kecepatan adalah percepatan ya. Sebenarnya masih ada turun dari percepatan apa? Perlambatan. Nah, ada di situ Anda cari di Wikipedia atau di mana namanya ini. Jom. Saya pernah tuliskan ini di kelas. Jom. Ukuran kak tintanya orang kalau percepatan itu diubah, bayangkan percepatan yang berubah. Kalau kecepatan berubah kan berarti mengalami percepatan. Kecepatan berubah mengalami percepatan. Kalau ada kecepatan benda bergerak yang berubah menjadi semakin cepat, itu namanya mengalami percepatan. Ya. Sekarang pikirkan bagaimana kalau percepatannya yang berubah. Itu namanya jerk dalam fisika. Jerk. Tidak ada. Saya tidak tahu, tapi carilah ada itu. Kedutan mungkin atau apa ya. Kalau Anda merasakan ini, kalau naik, siapa yang biasa pulang naik Panther? Mobil. Jangan berpikir pulang naik Panther yang itu yang hewan. Kenapa? Naik kuda biasa saja takut, masa naik Panther. Apalagi sepanjang dari Makassar, kalau dari Maros sampai ke Parepare pergi tidak terus. Orang di mobil semua syahadat. Dan Anda bisa merasakan itu. Tak cinta sedih kalau pada saat Anda merasakan kedutan berada di posisi Anda begini kok, itu berarti percepatannya orang yang berubah. Jadi bukan lagi kecepatannya saya yang berubah, tapi percepatannya yang berubah. Oke? Satu dan dua hal yang berbeda. Nah, Anda masih ingat ini kan? Bahwa turunan dari ini adalah V. Jadi turunan dari ini apa? Vx. Jadi ini sama dengan Vx. Mana tulis? Vx. Tapi apa tadi Vx itu? Ini adalah ya turunan aslinya sebenarnya maunya begini, adalah V, tapi V itu adalah Fx. Vx, Anda boleh kasih begini, boleh juga. Jadi dari sini ke sini itu lama ini tahu, tapi di semester lalu bahwa turunan dari fungsi pergerakan adalah kecepatan.
tiba-tiba dikasih kembali lagi dengan pertama memisalkan membuat sebuah fungsi Sx yaitu ini, lalu kita turunkan berarti turunannya ini. Tapi kan Sx itu adalah sebuah fungsi dalam fisika fungsi pergerakan yang kalau katanya diturunkan dia jadi V. Sementara V itu kecepatan sama dengan Fx. Berarti apa yang Anda bisa lihat kesimpulan terakhirnya? Turunan dari ini 0 sampai X Ft dt itu sama dengan Fx. Ya. Lihat. Lika-likunya itu. Jadi kalau Anda ikuti logika ini dapat. Kalau Anda ikuti Anda ikut dari tadi. Dari sini 3 kemudian Ft dt, lalu ini adalah jarak, jadi kita bisa membuat fungsi jarak dengan membuat ini sebagai variabel. Kan kalau itu konstan ya jarak betul nih, jarak 0 sampai 3 berapa jaraknya? Kalau tadi di buku itu 108 berapa itu per 16. Anda ingat persis berapa bilangan? Kalau 0 sampai 2 berhitung sendiri. Kalau 0 sampai 0 pasti 0 nggak bergerak. 0 sampai 1, jadi kalau 0 sampai X ya Sx. Dan ini pasti bisa dihitung. Sampai 1 S1. Yang buat batas atasnya nanti X. Kalau Anda bayangkan menghitungnya di sini, berarti kita akan punya delta X itu sama dengan X, jadinya T dia, delta T adalah X per N. Karena dari panjang selangnya adalah 0 sampai X. Berapa panjangnya ini? X. Ya, dibagi sebanyak N bagian, maka setiap bagian adalah X per N. Itulah delta T, karena ini adalah sekarang kita pandang sebagai sumbu T. Panjang sumbu T itu ada X yang kita tentukan sebagai detik berhentinya benda yang bergerak dari keadaan diam awal di 0. Oke. Sampai di situ aman nih. Kalau kita bisa membuat fungsi yang merupakan fungsi jarak yang ditempuh dengan mengambil bahwa jarak itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh fungsi kecepatan dari waktu pertama diam sampai waktu berhenti setelah bergerak. Dan itu adalah integral. Tentu. Dari mana itu? Ya, dari sini. Untuk menghitung berapa nilainya. Untuk ada fungsi. Tapi dalam fisika dikatakan di awal pada saat belajar turunan bahwa turunan dari jarak itu adalah kecepatan. Jadi kalau S aksen T sama dengan Pt berarti S aksen X adalah Px. Sementara jaraknya sekarang adalah ini. Jadi kalau Anda menurunkan ini, terpaksa dia harus jadi begini. Anda menurunkan Sx, berarti Anda menurunkan ini karena Sx itu sama dengan ini. Dan ingat di fisika bahwa turunan dari fungsi pergerakan atau fungsi jarak adalah fungsi kecepatan. Tapi kan fungsi kecepatan tadi adalah X sendiri. Tapi karena ini X berarti Fx di sini. Nah, kalau Anda melihat ketersambungan ini sama ini sama ini sama ini, berarti ini sama dengan ini. Jadi lagi. Ujung kiri sampai ujung kanan sama semua. So you can make an equality of this one. Itu hasil pertama. Anda ikuti hasil itu sampai di mana bisa, ya? Kenapa bisa jadi begitu?
Oke.